Nunggu di Pak Randy cakep. nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada Cakep. yang mengucap salam, haraplah dijawab dengan lantang dan bertenaga. Siap. Jadi berbicara. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Pak Randy. Selamat siang semuanya. Tebing tinggi di atas gunung, merapi hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi, mari kita mulai saja acara ini. Oke, pada hari ini perkenalkan saya sebagai host. Saya Randy Setiawan Firdaus SPD sebagai BPK KKBN Singkawang. Dan ada juga sebagai moderator yaitu Ibu Tendri Solong SPD BPK KKBN Kota Singkawang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, yang kita tunggu-tunggu adalah yaitu sebagai keynote speaker kita yaitu Ibu Anita Wijayanti SPD MSI sebagai Kabid Pembina Ketenagaan Dikbud Kota Singkawang. Assalamualaikum Bu Anita yang cantik. Dan narasumber kita yaitu Ibu Titis Kartikawati SPDSD BPD KKBN Kalbar. Selamat siang Bu Titis. Baik, kita mulai saja acara ini. Akan saya serahkan sebagai moderator yaitu Ibu Tendri Solong Singkawang. Kami persilakan sebagai moderator. Ibu Anita ya. Maaf nih Bu. Sebagai keynote speakernya dulu ya, yaitu kepada, mohon maaf nih, langsung saja saya serahkan ke moderator Ibu Tendri Solong, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Randy. Bapak Ibu semua, saya tidak menyiapkan pantun seperti Pak Randy nih. Jadi di awal sekali saya hanya ingin menyapa dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Tendri Solong yang insya Allah pada siang ini akan memandu kegiatan PPD 10 KKBN Singkawang dengan topik pengelolaan kinerja 2025. Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih karena telah bergabung di ruang webinar kita hari ini. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia. Bapak Ibu izin, apakah suara saya kedengaran karena di tempat saya saat ini lumayan hujannya nih Bapak Ibu. Kedengaran Bisa kedengaran suaranya? nih Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini alhamdulillah yang hadir sudah 32. Kalau kami lihat dari chatnya ini tadi di yang pendaftaran mayoritas yang hadir itu dari Singkawang, dari kota Singkawang. Tetapi ini kami lihat ada yang dari Pontianak, kemudian ada yang dari Sambas. Nah ini juga ada yang dari Jawa Barat dan Jawa Timur, tapi baru tadi satu orang yang bergabung ya. Nah kemudian ada yang jauh nih dari Kayong Utara. Selamat bergabung. Selamat siang Bapak Ibu. Nah baik, Alhamdulillah di antara kita telah hadir Ibu Anita Wijayanti SPD MSI, Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kota Singkawang sebagai keynote speaker kita pada hari ini. Alhamdulillah luar biasa dukungan Bu Anita, beliau bergabung tadi sangat awal sekali, luar biasa. Terima kasih Bu Anita. Bu Anita apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Tendri. Ya, terima kasih Bu. Baik, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 13.42, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai kegiatan kita pada hari ini. Kami mohon kepada Ibu Anita untuk memberikan motivasi dan arahan kepada kami semua. Kepada Ibu Anita Wijayanti SPD MSI, disilakan. Terima kasih
Bu Tendri, Bang Randy main kelayang di samping pohon salam. Cakep, Bu. Angin kencang, daun salam terjatuh. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya banggakan, Ketua, Pengurus dan anggota KGBN Kota Singkawang yang terus beradaptasi membersamai segala perubahan kebijakan di dunia pendidikan. Terus semangat ya kawan-kawan KGBN Kota Singkawang. Yang juga saya hormati narasumber Ibu Titis Kartikawati SPD. Selamat bergabung dan terima kasih sudah membersamai kami di Kota Singkawang. Yang juga saya hormati, banggakan Ibu Yosepa juga hadir, pengawas SMP kita, sudah hadir paling awal. Selamat bergabung Ibu Yosepa. Serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang pastinya siang ini Bapak Ibu sudah sangat memiliki effort baik untuk bisa membersamai kegiatan kita pada siang hari ini, yang pastinya kita doakan menjadi amal jariah kita bersama. Baik, kawan-kawan guru yang saya banggakan, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait pengelolaan kinerja, di mana kita pahami bersama dan kita mungkin juga sudah dengar arahan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwasanya di pertengahan tahun, di akhir tahun, setiap waktu kita selalu disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya tuntutan administrasi yang cukup menguras waktu dan tenaga serta pikiran. Dengan masa transisi pemerintahan yang baru di akhir tahun 2024, kita juga mendengar, membaca, dan menyimak media sosial, terjadi penyempurnaan kebijakan, bahkan juga kita tahu bersama ada kebijakan-kebijakan baru di dunia pendidikan yang pastinya nawaitunya adalah perbaikan layanan di pendidikan, termasuk terkait dengan pengelolaan kinerja guru. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali terkait dengan arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa para guru di tahun 2025 ini insya Allah tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pengelolaan kinerja. Semuanya akan dibuat lebih simpel, tidak ribet, dan tidak perlu ribet. Tidak perlu ribut juga. Nah, nanti secara teknis narasumber kita, Ibu Titis, akan menjelaskan lebih detail seperti apa sih simpelnya, tidak ribetnya, dan tidak ributnya gitu ya Bu Titis ya. Bapak Ibu, kalau kita membandingkan terkait dengan pengelolaan kinerja di tahun sebelumnya dengan perubahan pengelolaan kinerja di tahun 2025, maka insya Allah Bapak Ibu, kepala sekolah, para guru akan merasakan kemudahan-kemudahan yang sudah difasilitasi oleh kementerian. Salah satunya adalah para guru dan kepala sekolah untuk melakukan pengelolaan kinerja per tahun itu tidak lagi harus dengan 2 tahap, cukup 1 kali, ya. Kemudian pengunggahan bukti dukung dokumen dalam sistem juga tidak seribet di tahun-tahun sebelumnya. Yang juga perlu kita ketahui adalah untuk pengelolaan kinerja
tidak lagi berbasis poin. Nanti Ibu Titis juga akan secara teknis menyampaikan 3 perubahan ini yang akan dijelaskan lebih gamblang. Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan saja sebenarnya untuk kegiatan Zoom terkait dengan pengelolaan kinerja ini adalah pertemuan kedua kali kita bermitra dengan KGBN Singkawang. Karena sebelumnya di akhir tahun 2024 yang Bapak Ibu mungkin masih ingat, kita sudah menginisiasi juga bersama BGP Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan perubahan pengelolaan kinerja di tahun 2025. Nah, mudah-mudahan bagi rekan-rekan yang mungkin sudah pernah bergabung dalam Zoom yang mungkin narasumbernya berbeda dengan kali ini, semakin dibuat lebih paham dan lebih detail memahami bagaimana perbedaan pengelolaan kinerja di tahun 2025 ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru berkesempatan untuk bisa bergabung pada Zoom kali ini, nah ini adalah cara kita untuk lebih mengetahui detail perubahan-perubahan yang terjadi. Dan harapan saya dengan fasilitas kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dan guru tidak lagi dibebani dengan begitu banyaknya administrasi, kita berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru juga akan lebih fokus pada kualitas layanan pendidikan khususnya di pembelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami titip pesan terus semangat untuk menjadi guru yang adaptif, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya kepada rekan kerja, namun juga dengan mitra sekolah, seperti paguyuban kelasnya semakin baik, kemudian bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Bagaimanapun, kita berharap tantangan di tahun 2045 ini menjadi semangat kita bersama untuk terus belajar dan memberikan layanan terbaik bagi peserta didik kita, sehingga apa yang kita lakukan kemarin, hari ini, dan ke depan ini akan dijadikan catatan amal ibadah bagi kita semua. Terus semangat belajar, terus tetap menjadi guru yang adaptif, dan terus mampu berkolaborasi dengan pihak lainnya. Saya rasa itu pengantar dari saya. Waktu juga cukup terbatas, mudah-mudahan cukup waktu bagi kita semua untuk ada diskusi bersama narasumber. Terima kasih sudah memberikan kesempatan Ibu untuk bertemu dengan kawan-kawan semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali arahan dan motivasi yang telah disampaikan oleh Ibu Anita Wijayanti SPD MSI. Izin Bu Anita, kita ini kan insya Allah mungkin sampai jam 15 lewat. Jadi kalau Bu Anita ada kegiatan lain, kalau masih mau berada di ruangan kami persilahkan. Tetapi kalau misalkan mau leave juga kami persilahkan. Terima kasih Bu Anita untuk waktu yang telah diberikan kepada kami, telah menjadi keynote speaker kami yang luar biasa sekali pada hari ini. Baik, selanjutnya Ibu Titis. Halo, apa kabar? Ya. Baik. Assalamualaikum Bu Titis. Selamat siang, Bu Tendri. Ya. Ini suara Ibu agak terputus-putus di tempat saya. Iya kah? Ya, lagi hujan nih Bu Ya, di sini hujan Singkawang. lebat sekali nih Bu Oh, Titis. pantas ya. Iya. Sekarang bisa terdengar tidak suaranya? Iya, udah terdengar. Iya. Baik. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Ibu cantik yang luar biasa ini, yang saya susah lupakan itu senyumnya loh.
Oh, Iya, iya, download terima filenya kasih. itu. Baik, Bapak Ibu yang hebat, sebelum Ibu Titis menyampaikan materinya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit biodata tentang beliau. Walaupun saya yakin sudah banyak yang mengenal beliau. Eh, baik, nama Titis Kartikawati SPD SD. Kemudian beliau adalah Kepala SDN 22 Penyeladi, salah satu SDN yang ada di Kabupaten Sanggau. Bapak Ibu, pengalaman organisasi Bu Titis ini yaitu pengurus PGRI Kabupaten Sanggau, pengurus BKPRMI Kabupaten Sanggau, dan Ketua BPP KGBN Kalimantan Barat. Bapak Ibu, Ibu Titis ini memiliki segudang prestasi dan pengalaman di bidang pendidikan. Beliau juga sudah memiliki beberapa karya berupa buku, buku antologi, dan karya inovasi. Jadi kalau pengalaman dan prestasinya tidak diragukan lagi. Tapi kalau saya punya nih mau dibacakan sampai 2 lembar. Banyak sekali. Jadi tidak saya sebutkan satu persatu, tapi intinya beliau ini sering juga mendapatkan juara tingkat nasional, itu sering juara 1, kemudian sering menjadi narasumber, pembicara, instruktur, pelatih, mentor, asesor, kemudian guru inspiratif, motivator, dan sebagainya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu deh buat Bu Titis ini. Baik, Bapak Ibu hebat. Saya mohon jika memungkinkan, mohon selama kegiatan webinar kita pada hari ini, kami mohon kalau bisa dan jika berkenan untuk membuka kamera atau on kamera, dan nanti jika ingin bertanya setelah penyampaian materi nantinya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat ataupun mengklik tombol raise hand. Itu karena kalau dibuka on kameranya kita bisa saling kenal ya Bu Titis ya. Kalau hanya namanya, kalau pernah ketemu di Singkawang ya, tapi kalau mungkin kita sama-sama di Singkawang juga terkadang tidak semuanya pernah bertemu. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa hari ini yaitu Ibu Titis Kartikawati SPD SD. Kepada Ibu Titis, disilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Tendri atas waktunya. Terima kasih juga Bu Ripka selaku Ketua KGBN Singkawang, Pak Randy sebagai host, dan teman-teman pengurus BPK ya, KGBN Singkawang. Terima kasih atas undangannya, bisa membersamai, bisa belajar bareng di DPD yang ke-10 ini. Luar biasa, saya salut ya dengan dengan KGBN Singkawang bahwa KGB baru tapi konsisten selalu untuk membersamai teman-teman belajar. Ini keren banget. Mudah-mudahan sampai nanti kita tetap konsisten, tetap berjalan di sini ya. Apapun siapapun menterinya, apapun kebijakannya, apapun dinamika ke depannya di pendidikan, kita tetap konsisten ngajakin guru belajar. Itu saja. Oke, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana Waalaikumsalam kabarnya warahmatullahi teman-teman? wabarakatuh. Iya, Izin Bu baik Titis. semuanya. Bu Tendri juga sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, mukanya ceria banget, suka saya lihat. Makin cerit. Iya. Baik, saya nyampaikan dulu. Kalau dengan saya nih harus interaktif ya. Jadi saya nggak mau modelnya ceramah gitu. Soalnya kan kadang kita ngasih ngasih materi, guru itu harus pakai metode yang lain. Nggak boleh hanya kasih ceramah. Tapi begitu jadi narasumber ngomong terus nggak ada yang lain. Nah itu saya akan menghindari itu. Jadi nanti mohon partisipasinya teman-teman semuanya. Kalau saya nanya, tolong dijawab. Kita di sini interaktif aja gitu ya. Jadi lebih
supaya ini jam-jam rawan ya, jam ngantuk, jam lapar gitu. Mudah-mudahan teman-teman tetap konsisten untuk belajar. Makanya kita lebih baik santai tapi serius, serius tapi santai, dan nggak harus dengerin saya terus gitu. Ini suara saya tuh bisa meninabobokan orang suaranya. Oke, saya langsung saja ya, Bu Tendri dan Iya, siap, teman-teman. siap. Saya Halo Bu izin share Titis. dulu. Halo. Halo, halo, ya. Bu Titis, izin boleh nggak kita foto bersama dulu dengan keynote speaker kita? Oh, masih ada ya, Oh Bu iya, Anita? Iya, Oh, boleh ya. iya, soalnya ketutup. Oke. Aduh, maaf Bu Anita, saya sapa dulu. Bu Anita, terima kasih udah hadir di TPD KGBN Singkawang. Luar biasa ya. Kabit yang mau membersamai guru-gurunya belajar itu saya salut sekali. Mudah-mudahan bisa ditiru di daerah-daerah lain gitu. Nah, ini support Ibu mungkin jadi mood booster buat kami, Bu, guru-guru yang haus terhadap ilmu, haus terhadap informasi. Sekali lagi terima kasih Bu Anita udah hadir di sini. Yuk kita foto dulu, boleh Bu Ripkah? Oke, baik. Saya pandu ya Bu ya. Kita foto, boleh lah Bapak Ibu on kamera sebentar ya. Kita foto. Nah, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save. Oke, sekali lagi. 1, untuk yang selanjutnya. Silakan Bu Yani, mungkin bisa dibantu. Ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa Oke. kawanan Ya, 1, 2, 3. dan di bawah. Saat menggali, tawanan akan bekerja sama. Jika ada yang mau memeriksa bangunan, mereka akan memberi kode dan langsung menutup lubang galian. Akhirnya, Dah? para tawanan ini tidak hanya menggali. Sudah, Bu Rika? Ini kayaknya tertutup semua selanjutnya ya. Oke, saya save dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, baik udah. Terima kasih Bu Anita. Oke, baik. Udah ya. ya silakan Bu Titis. Oke, baik. Terima kasih. Jadi teman-teman, mungkin kalau kemarin seperti yang disampaikan sama Bu Anita, pernah mendengar juga sosialisasi untuk pengelolaan kinerja tahun 2025. Ini kebetulan memang setiap daerah itu kemarin ada dipilih dari BGB ya untuk menjadi narasumber nasional di Makassar. Jadi memang sebenarnya kemarin ada perwakilan juga dari Singkawang, kalau dari Sanggol kebetulan saya. Jadi ini kalau mungkin kemarin itu lebih banyak ke kayak pemadanan data gitu. Banyak nih belum bisa penetapan kinerja atau belum masuk ke BKN dan sebagainya. Nanti mungkin kemarin lebih banyak itu. Nah, untuk hari ini saya akan lebih banyak bagaimana sih strateginya gitu. Saya akan merefleksikan kemarin tahun 2024 itu udah benar belum ngerjakannya. Soalnya banyak yang saya lihat ini ngerjakannya itu asal-asal gitu ya. Yang penting ngisi gitu ya, ada refleksi, ada apa diisi gitu. Terus antara yang diisi oleh guru sama jawaban kepala sekolah tidak sinkron. Ada juga yang kepala sekolahnya ngasih catatan apa, dijawab apa sama guru, gurunya nulis apa, jawaban kepala sekolah apa. Nah, ini yang nanti akan sedikit saya review dan mungkin akan saya kasih pandangan seperti apa sih
sebenarnya pengelolaan kinerja ini gitu. Jadi bukan asal-asal yang penting mengerjakan teman-teman. Yang jelas ini nanti akan berkaitan dengan eh, keprofesionalan kita. Jadi nanti akan mengacu kepada 4 kompetensi. Jadi misalkan nanti teman-teman itu menulis refleksi yang ada di pengelolaan kinerja itu nggak sesuai dengan indikator yang dipilih, itu tuh kita bisa menilai, kepala sekolah itu bisa menilai pedagogis teman-teman gitu. Sebenarnya teman-teman profesional atau enggak, pedagogis itu kan seni mengajar ya. Jadi ketika ada hambatan dikasih catatan sama kepala sekolah, kok jawabannya asal gitu, berarti kan pedagogisnya nggak nggak nampak gitu. Nah, ini nanti yang akan saya bahas. Jadi, kenapa ini penting sekali? Karena memang benar-benar kinerja ini menentukan kinerja kita sebagai pegawai gitu ya. Kita mau tahu saya ini udah profesional atau belum, saya udah berkinerja baik atau belum, itu akan terlihat di sini nanti dari eh, apa yang kita sampaikan di Ekin itu. Oke, saya izin dulu share screen. Dan nantinya akan digunakan saat tawanan berhasil keluar dari sana. Kalau dari itu, menurut saja ya kita Ya, udah kelihatan ya. merasa stres. Nah, ini. Oh, baik, terima kasih. Nah, ini untuk pengelolaan kinerja tahun 2025 nanti sedikit saya kenalan dulu bagi teman-teman. Tadi udah disampaikan sama Bu Tendri. Nah, ini yang terkait dengan siapa saya gitu ya. Nah, ini dari 3 tahun berturut-turut ini alhamdulillah saya penerima award. Itu yang pertama adalah Rohana Kudus Award, ini sebagai pelatih madya. Jadi karena saya memang konsen memilih karir di luar guru saya, itu sebagai pelatih guru belajar. Nah, alhamdulillah tahun 2022 saya mendapatkan award namanya Rohana Kudus Award, ini sebagai pelatih madya. Kemudian di tahun 2023 saya mendapatkan juga award itu di Jakarta tahun lalu, itu tentang Dewi Sartika Award. Nah, ini sebagai aktivis Merdeka Belajar. Nah, ini memang dari tahun 2015 saya udah terkenal agak aneh gitu ya, agak 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 aneh itu soalnya suka merdeka gitu. Maksudnya saya punya inovasi-inovasi dan ngajakin teman-teman belajar gini ya, ngajakin teman-teman berkomunitas, sehingga pada tahun 2023 saya mendapat Dewi Sartika Award ini. Dan yang terakhir kemarin bersama Pak Arnold saya terpilih sebagai Kepala Sekolah Inovatif untuk tahun 2024. Ini yang terbaru dari saya, teman-teman. Nah, ini tadi saya juga sampaikan bahwa nanti saya mohon semuanya bisa berpartisipasi aktif gitu ya. Nanti mengontrol mic dan kamera, mencatat hal yang penting dan tidak kalah pentingnya adalah bersenang-senang dalam belajar. Jadi kalau kita senang, insya Allah ilmunya akan mudah masuk gitu. Nah, ini apakah kesepakatan kelas ini setuju semuanya? Oke. Oke, ini Bu Suritina, mic-nya dikontrol, Bu. Maaf, Pak. Iya, nah, oke. Ya, nah, oke, kalau sudah setuju, saya ingin tanya nih. Nanti boleh tulis di kolom chat. Apa yang menjadi keresahan ketika mendengar kata kinerja? Boleh ditulis di kolom chat. Kalau mendengar kata kinerja itu, teman-teman langsung ngapain gitu? Yang terbayang itu apa? Ayo, kita lihat. Observasi kelas, udah stres duluan? Terus apa lagi? Iya ya. Observasi kelas, terus apa lagi? Ngumpulin sertifikat gitu ya. Berburu sertifikat.
Oke, apalagi yuk yang bikin resah kalau mendengar. Tambah sibuk buat laporan. Oh iya, laporan tambah tugas tambahan ya. Yang jadi guru piket, jadi ekstrakurikuler harus buat laporan. Apalagi tambah sibuk. Oke. Jadi kalau orang mendengar kinerja ribet gitu ya. Terus takut nanti dapat nilai jelek. Itu juga tuh jadi resah tuh. Akhirnya banyak kelahi juga sama kepala sekolahnya. Nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai dengan apa yang dikerjakan misalkan. Oke, harus belajar aplikasi, betul. Karena setiap kebijakan pasti ada baru lagi, namanya baru, caranya baru gitu ya, harus belajar lagi. Oke, ini keresahan. Sekarang kita refleksi dulu nih ya. Di tahun 2024 saya mau cek dulu pemahamannya nih. Ini nanti tulis betul atau salah ya. Semakin banyak target perilaku yang dipilih pegawai, maka hasil observasi akan semakin bagus. Betul atau salah? Miskonsepsi atau fakta? Semakin banyak target perilaku yang dipilih pegawai, makanya ada tuh yang sampai saingan dalam satu kelas, satu sekolah. Ada yang ngumpulin poin sampai 40, ada yang sampai 100, ada yang males-malesan hanya 32. Terus menganggap yang makin banyak sampai 40 lebih semakin bagus. Kira-kira ini betul atau tidak? Salah. Oke. Sip. Berarti udah paham nih. Artinya teman-teman target perilaku tuh kalau di sekarang kan ada yang berakhlak ya. Namanya berakhlak. Ada 7 perilaku yang harus dipunyai oleh pegawai negeri. Nah, di sini kita hanya bisa ngambil satu target. Nah, ini teman-teman nanti semakin banyak dipilih-pilih banyak-banyak itu bukan semakin bagus ya, tapi sebenarnya kita hanya cukup memilih satu saja. Oke, cek pemahaman kedua. Di periode kedua, pegawai harus memilih indikator praktik kerja yang berbeda dari periode 1. Betul atau salah? Nah, jadi setiap periode harus berbeda atau boleh sama. Nih, cek dulu nih. Harus berbeda, benar atau salah? Tidak harus berbeda, boleh sama. Oke, bagus. Berarti sudah paham. Kita lanjut cek pemahaman ketiga. Dokumen bukti dukung pengembangan kompetensi harus sertifikat. Benar atau salah? Jadi bukti dukungnya itu semuanya harus berupa sertifikat. Padahal kita melakukan observasi antar guru misalkan ya. Terus kita jadi penelaah apa namanya yang di PMM waktu itu gitu ya. Terus membuat praktik baik gitu. Apakah itu boleh jadi bukti dukung atau harus sertifikat? Salah. Oke, berarti paham. Seneng ya. Ternyata teman-teman di sini sudah paham bahwa bukti dukung itu tidak harus sertifikat. Jadi teman-teman boleh mengumpulkan rubrik yang sudah dibuat, kemudian ada tulisan, laporan dan sebagainya itu boleh dijadikan bukti. Kemudian nih
Set keempat, RHK pengembangan kompetensi bisa diubah meskipun SKP-nya sudah disepakati. Betul nggak? Ini di tahun 2024 ya. RHK-nya tuh saya kok susah ini, nggak jadi saya pakai yang ini. Boleh diubah nggak? Padahal udah disepakati oleh kepala sekolah. Menurut teman-teman, gimana? Nama kawanannya kalau itu. Kemudian kita masukkan ke toples dan kita undi siapa nama yang tidak, siapa yang duduk. Baik. Boleh. Oke, boleh, betul. Ya, yang benar adalah RHK itu kalau tahun lalu walaupun sudah disepakati masih boleh diubah. Jadi kita harus berdiskusi sama kepala sekolah. Pak, saya mau ganti, minta tolong di cancel atau dibatalkan kesepakatannya. Jadi boleh ya. Oke, nah ini karena teman-teman saya rasa udah paham dengan kinerja tahun lalu. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ini peta pengelolaan kinerja tahun 2024 dulu. Nanti apa yang akan berubah gitu ya. Kalau tadi Bu Anita juga sudah menyampaikan sebenarnya perubahan itu hanya 3 ya, hanya 3. Yang pertama tidak berbasis poin, tidak perlu mengunggah dokumen, dan terakhir dilakukan hanya 1 tahun sekali. Nah, ini teman-teman di tahun 2024 kita itu ada variabel kinerjanya itu praktik kerja, perilaku kerja, dan pengembangan kompetensi. Nah, ngapain saja? Nah, dari perilaku itu, praktik kerja ngapain? Nah, ini nanti pegawai itu memilih 1 sub-indikator, ya, dari indikator rapot pendidikan. Nah, nanti tahap pelaksanaannya nanti adalah ada diskusi, kemudian diskusi, observasi, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Nanti terakhir adanya tahap penilaian oleh tim penilai. Kalau guru akan dinilai oleh kepala sekolah. Nah, untuk perilaku, nah ini perilaku jangan lupa pegawai memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak yang akan ditingkatkan. Ya, kemudian pegawai melaksanakan nih, misalkan nanti ada perilaku loyalitas. Bagaimana sih sebagai guru, sebagai bawahan loyalitas terhadap atasan, loyalitas terhadap satuan pendidikan, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita bahas juga. Nah, terakhir adalah pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi kalau tahun lalu itu harus memilih kegiatan ya, ada menjadi narasumber, ada menjadi peserta webinar, ada peserta kombel, dan sebagainya. Nah, ini kemudian nanti di tahap pelaksanaannya adalah melakukan kegiatan itu. Jadi setelah memilih, guru bisa melaksanakan. Pingin jadi narasumber, nah di tahap pelaksanaan si guru harus jadi narasumber dan dibuktikan oleh sertifikat. Ini tahun 2024. Nah, sekarang kita akan masuk di tahun 2025. Tapi sebelum masuk tahun 2024, kemarin ketika sinkronkan ke BKN, biasanya akan banyak yang bingung, ada banyak yang terkendala gitu ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman di tahun 2024 itu tantangannya itu banyak sekali ya, baik itu dari Dinas Pendidikan maupun dari BKN. Salah satunya ini ada pemadanan data untuk melancarkan pengaliran data pegawai ke kinerja BKN. Nah, jadi sekarang sudah ada web yang bisa mengecek ya pemadanan data kita. Jadi nanti antara BKN, Dapodik, Info GTK, Dukcapil itu harus sinkron. Jadi misalkan ada nama Titis Kartikawati di KTP,
tahu-tahu di BKN-nya hanya titis K gitu ya, berarti nggak padan. Nah, ini biasanya yang akan mempengaruhi antara ekin BKN dengan kalau kemarin PMM ya. Makanya pas sinkron itu nggak bisa, harus memperbaiki UNOR dan sebagainya. Nah, ini perlu teman-teman cek. Nanti teman-teman bisa mengecek pemadanan data itu di Dinas Pendidikan masing-masing. Bisa juga mengecek di BPK, BPBS, BPD. Ini loh BKD kalau zaman dulu tuh. Ya. Nah, ini nanti kemudian tantangan selanjutnya adalah penyelesaian setiap tahapan pengelolaan kinerja dan duduk kepala sekolah, penetapan predikat organisasi oleh kepala dinas. Nah, ini juga karena yang dinilai oleh kepala dinas itu banyak, satu kabupaten atau satu kota itu biasanya ratusan sekolah gitu ya, makanya secara bertahap baru keluar predikat kerja kita. Jadi seperti itu penetapan predikat kinerja periode 1 dan 2 oleh kepala dinas ini juga agak terkendala, banyak yang terkendala di daerah lain karena yaitu tadi pengaliran datanya itu memang secara bertahap. Oke, nah sekarang ini nggak usah aja ya, kita lanjut. Kita langsung saja di kinerja tahun 2025. Nah, teman-teman, di 2025 ini, di tahun ini, nanti akan ada 3 perubahan. Yang pertama adalah tidak berbasis poin. Ini ini ya, ada 3 ini tadi yang disebutkan Bu Anita, tidak berbasis poin, tidak perlu mengunggah dokumen, dan dikerjakan 1 tahun sekali. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, kemarin juga sudah diluncurkan pengelolaan kinerja yang baru dengan logo ada tulisan E, ini ya. Nah, jadi setiap penyebutannya berbeda. Untuk guru namanya EPKG. Untuk kepala sekolah namanya EPKKS. Untuk pengawas sekolah namanya EPKPS. Ya. Jadi nanti tidak lagi menyebutkan udah ngerjakan ekin PMM belum? Nggak ada seperti itu. Ya. Nanti teman-teman bisa menyebut udah ngerjakan EPKG belum? Kalau kepala sekolah nanti nyebutnya udah ngerjakan EPKKS belum? Gitu. Ya. Jadi ini ada 3. Kalau kemarin 1 ya, kinerja di PMM. Nah, sekarang di tahun 2025 ada 3 nama yang bisa mewakili untuk setiap tugas masing-masing. Kalau kepala sekolah kayak Bu Dwi itu namanya EPKKS. Kalau kayak Bu Tendri kepala sekolah atau guru? Kepala sekolah, Bu. Oh ya, berarti sama kita ya, EPKKS. Oke, nah seperti itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tidak berbasis poin? Tidak berbasis poin di sini adalah teman-teman tidak perlu memilih apa-apa saja indikator yang berbasis poin. Misalnya kayak dulu saya itu memilih jadi narasumber. Itu poinnya 8. Kalau saya jadi narasumber 3 kali, berarti 8 kali 3. Udah 24 poin. Terus saya tinggal nambah lagi untuk supaya dapat 32 JP. 32 poin. Jadi peserta webinar kayak TPD ini poinnya 4. Berarti 24 tambah 4 28. Masih kurang. Tambah lagi mau berapa kali jadi peserta. Nah, akhirnya
dapatlah 32 poin. Nah, itu dulu. Sekarang teman-teman tidak. Karena indikatornya sudah berubah. Nanti teman-teman akan melihat indikatornya itu seperti ini. Jadi ini teman-teman, nanti teman-teman akan memilih indikator yang sama dengan tahun lalu. Contohnya kalau misalkan sebagai guru mau milih disiplin positif. Tapi disiplin positif ini nanti tidak harus jadi narasumber, tidak harus itu ngumpulin poinnya, bukan seperti itu. Di sebelah ini nanti akan ada pilihan kompetensi, 4 kompetensi itu. Ya, saya lihatkan dulu. Oh, tidak ada ini di sini. Mungkin mau saya inikan dulu ya, saya stop share. Saya mau nyoba dulu buka ekinnya. Saya coba buka punya teman saya nih. Mudah-mudahan bisa ya, sebentar. Oke, kelihatan ya. Nah, ini punya guru saya. Ini saya langsung demo. Di mana letak poin yang tidak ada itu. Ini untuk langkah pertama, teman-teman bisa klik ganti periode di ujung. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih Januari sampai Desember 2025, pilih. Nah, nanti akan ada tulisan mulai. Ya, di sini warna biru. Langsung kita mulai. Nah, nanti cek data dulu. Apakah datanya sudah cocok? Kalau sudah, kita langsung data sudah sesuai. Apakah data ini sudah sesuai, datanya sudah benar? Kalau sudah, klik. Oke, nah sekarang untuk guru nanti akan melihat di sini ada tugas pokok 5M. Apa saja 5M itu? Jadi yang membedakan di tahun 2024 dengan 2005 ini tahapannya ada 4 teman-teman. Kalau tahun lalu itu hanya sampai 3. Oke. Ini ada sampai 5. Nah, coba kita lihat nanti ada yang namanya tugas pokok 5M, merencanakan pembelajaran, membimbing dan melatih peserta, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan, guru menilai hasil pembelajaran. Dan terakhir ini ada 5.1, ini guru melaksanakan tugas tambahan opsional. Ini teman-teman bisa pilih sesuai jenjang. Jadi ketika teman-teman diberikan tugas jadi guru piket, nanti boleh klik di situ sebagai guru piket. Nih, di sini ya. Bisa diklik di sini. Terus kalau teman-teman juga dipilih menjadi pembina ekstrakurikuler, boleh klik di sini. Ya, boleh diklik di sini, tambahkan. Tapi ini tidak perlu nanti teman-teman buat laporan, ya. Tidak perlu diunggah. Nah, contohnya ini. Tapi kalau nggak ada, udah Bu, saya hanya piket aja. Ya udah, kalau hanya piket saja, tidak perlu ditulis dan kita hapus di sini. Oke, ya. Nah, jadi hanya satu saja. Tugas tambahan saya hanya satu, Bu, hanya jadi guru piket. Oke, kalau sudah, kita lanjut nih. Klik ke praktik kinerja. Nah, di sini teman-teman masih sama dengan tahun lalu, bisa memilih indikator yang akan menjadi fokus peningkatan kinerja. Contohnya aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Nah, ini bisa diklik di sini, ada lagi disiplin positif, keteraturan kelas, ekspektasi pada murid, perhatian dan kepedulian, umpan balik yang konstruktif. Nah, silahkan
teman-teman pilih salah satu mana. Saya contohkan misalkan kita pilih disiplin positif. Nah, nanti kita klik di pengembangan kompetensi. Di sini teman-teman akan melihat perubahannya. Tidak ada poin. Nah, teman-teman tidak akan melihat poin-poin di sini ya. Kalau dulu setelah memilih satu indikator, teman-teman akan menemukan di sini menjadi narasumber berapa poin, menjadi peserta webinar berapa poin, akan menemukan seperti itu. Nah, di tahun 2025 tidak ada. Jadi ini nanti teman-teman pilih kompetensi yang sekiranya teman-teman bisa melakukan selama 1 tahun itu. Nah, karena ini yang menjadi fokus adalah tadi itu milihnya tentang disiplin positif, maka kita cari indikator yang berkaitan dengan disiplin positif. Kalau disiplin positif artinya kita apa? Orientasinya berpusat pada peserta didik. Boleh kita pilih salah satu ini, klik, dan di sini tidak ada poinnya. Nah, ini yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi di nomor 3 ini pengembangan kompetensi tidak ada poin. Itu perbedaannya. Nanti lanjut ke perilaku. Nah, di perilaku ini yang tadi saya sebut ada berakhlak, orientasi pelayanan, kemudian akuntabel gitu. Oke, kita stop dulu. Kembali lagi. Sebentar ya. Nah, oke ya, jadi tadi tidak berbasis poin. Yang keduanya adalah tidak mengunggah dokumen. Jadi kalau tadi di situ tidak ada poin-poinnya, tidak perlu nanti tidak ada kolom tentang mengunggah poin. Jadi di situ nggak perlu mengunggah apa-apa. Oke ya, tidak perlu mengunggah dokumen. Nah, dokumen kepala sekolah itu apa saja? Ada KUSP, tugas tambahan, dokumen laporan, rekap kehadiran. Kalau guru, kemarin juga ada yang namanya tugas tambahan. Itu yang diunggah. Kemudian yang ketiga adalah periode hanya 1 kali setahun. Nah, ini teman-teman. Jadi tidak ada tahap 1, tidak ada tahap 2. Nah, ngapain saja 1 tahun ini, gitu ya. 1 tahun ini nanti teman-teman ini bisa lihat adanya diskusi persiapan. Jadi saya mau ilustrasikan seperti ini. Ini nanti lini masa untuk pengisian RHK terakhir adalah di tanggal 31 Januari. Jadi ini masih ada sisa waktu berapa hari? Ayo buka kinerjanya, sama-sama mengisi, diskusikan sama kepala sekolah. Nah, di diskusi persiapan ini nanti teman-teman bisa melihat ini tadi ya. Melihat kira-kira mau milih apa tadi. Nah, memilih apa nanti teman-teman bisa misalkan kayak disiplin positif atau keteraturan kelas. Nah, di keteraturan kelas teman-teman harus melihat juga indikator keteraturan kelas itu seperti apa. Nanti di bulan Februari itu sudah mulai bisa kita persiapan untuk observasi kinerja. Nah, di observasi kinerja itu sebenarnya langkahnya tuh seperti ini. Saya contohkan saja, misalkan Bu Ripkah mengambil indikator tentang keteraturan kelas. Ini Bu Dwi Jayanti jadi kepala sekolahnya. Ini saya contohkan nih. Ya. Nah, ketika diobservasi kita bisa melihat di situ ada perilaku yang dilakukan, ada perilaku yang tidak boleh dilakukan. Ingat ya, ada 3 yang dilakukan, ada yang 3 yang tidak boleh. Nanti teman-teman boleh pilihkan indikatornya ada berapa.
Nah, ketika Bu Ripkah diobservasi, misalkan dia mengambil keteraturan kelas itu, ternyata indikatornya adalah mengelola diskusi di kelas. Itu yang harus terlihat. Jadi, kepala sekolah ketika mengobservasi guru itu tidak perlu melihat yang lain. Maksudnya misalkan dia lupa belum menyampaikan tujuan pembelajaran, lupa dia belum ngapa, terus dia pakai media macam-macam, itu tidak jadi fokus observasi kelas si kepala sekolah. Yang jadi fokus kepala sekolah adalah bagaimana Bu Ripkah ini mengelola diskusinya. Ya. Nah, ternyata Bu Ripkah ini sudah membuat kelompok-kelompok diskusi. Ada satu anak yang diam saja, yang tidak mau terlibat dalam kelompoknya. Atau mungkin tidak satu geng, akhirnya nggak mau bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan. Nah, si kepala sekolah akan melihat, oh ternyata Bu Ripkah ini belum bisa mengelola diskusi dengan baik. Di situ terlihat ada anak yang belum mau bergabung. Nah, Bu Dwi sebagai kepala sekolah akan memberikan catatan observasi tersebut. Nah, nanti di ekinnya, nanti Bu Dwi akan mencatat nih. Terlihat masih ada satu anak atau satu murid yang tidak tergabung dalam diskusi. Atau guru terlihat membiarkan satu murid untuk tidak bergabung dalam diskusi, misalkan. Gitu ya. Artinya si guru ini masih perlu meningkatkan kompetensi pedagogiknya. Meningkatkan bagaimana cara ngajarnya. Meningkatkan bagaimana keterampilan mengelola diskusi itu. Nah, si guru kalau sudah mendapat catatan dari kepala sekolah apa yang harus diperbaiki, dia akan menulis refleksinya. Nanti si guru akan menulis nih di sini, di diskusi tindak lanjut. Dari catatan kepala sekolah, masih terlihat saya harus meningkatkan kompetensi saya mengelola diskusi di kelas. Karena terlihat ada satu anak yang bla 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 bla. Itu yang ditulis, jangan lari kemana-mana. Nah, yang sering saya lihat itu sih ketika diobservasi, kepala sekolah malah kayak supervisi. Semua komponen harus terlihat, media harus menarik, metode harus menarik. Padahal di observasi tidak harus seperti itu. Makanya observasi kelas 10 menit, 30 menit aja selesai. Yang penting perilaku yang terlihat dan tidak terlihat itu harus nampak. Ya. Nah, kemudian setelah si guru sudah dapat catatan, guru menyadari bahwa oh iya ternyata tadi saya masih harus memperbaiki nih, ternyata ada beberapa anak yang menyendiri atau anak-anak yang terlalu banyak menonjolkan diri sehingga peran yang lain tidak bisa gitu. Nah, itu yang disadari oleh guru. Jangan sekali-kali guru menyalahkan pihak eksternal. Contohnya, dikasih tahu sama kepala sekolah bahwa harus meningkatkan pengelolaan diskusi, tindak lanjutnya si guru malah membuat gini. Ini nih karena orang tua murid tidak mendukung atau karena sarana prasarana di sekolah kurang, medianya kepala sekolah tidak menyediakan media untuk guru misalkan, atau menyalahkan di sekolah saya tidak ada listrik, di sekolah saya tidak ada infokus sehingga saya ngajarnya nggak semangat atau itu. Nah, kadang-kadang guru-guru tuh malah menyalahkan pihak luar, ya, pihak di luar kendali. Kalau nggak ada listrik emangnya terus bisa memperbaiki pembelajaran gitu? Enggak kan? Enggak. Nah, artinya
di sini itu maunya kinerja itu benar-benar bisa memperbaiki kompetensi Bapak Ibu semua. Ya, harapannya. Nah, nanti setelah Bu Ripkah menyadari bahwa dia masih belum mampu mengelola kelas, dia akan melakukan upaya tindak lanjut. Berdasarkan catatan kepala sekolah begini, saya akan memperbaiki kinerja saya dengan cara satu, ikut webinar, ikut pelatihan mandiri. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mengikuti pelatihan di ruang pendidikan, rumah pendidikan gitu. Kalau dulu kan memilih modul di PMM. Nah, sekarang mungkin di rumah pendidikan teman-teman bisa ikut pelatihan apa-apa. Nah, ingat lagi teman-teman, ketika mencari referensi pelatihan, mencari referensi webinar, itu sesuaikan dengan indikator yang teman-teman ambil. Ya, RHK yang ambil. Kalau tentang disiplin positif, ya carilah pelatihan tentang disiplin positif. Kalau pengelolaan kelas, carilah materi-materi tentang bagaimana sih membuat suasana yang menyenangkan, membuat pembelajaran yang bermakna, dan sebagainya. Sehingga kekurangan teman-teman tadi ketika diobservasi bisa diperbaiki di observasi kedua setelah teman-teman mempelajari dari webinar, mempelajari dari pelatihan, mempelajari dari luar. Seperti itu. Atau mempelajari dari kombel sekolah. Nah, nanti baru ditulis di situ. Saya akan mempelajari modul ini gitu. Nah, udah selesai. Nanti Bu Dwi sebagai kepala sekolah akan melihat itu. Oh, berarti usahanya Bu Ripkah supaya bisa mengelola kelasnya tadi, dia ikut pelatihan ini. Nah, nanti setelah itu akan ada jadwal observasi kedua. Di observasi kedua, nanti Bu Ripkah akan ngajar lagi, diobservasi lagi sama Bu Dwi. Di situ akan dilihat, sudah bisa belum Bu Ripkah tadi membuat suasana kelasnya jadi bagus dan pengelolaan diskusinya tadi semakin baik. Tadi yang diem saja 2 orang, yang satunya banyak terlalu mendominasi, di observasi kedua ternyata semuanya sudah bagus, sudah aman. Karena Bu Ripkah sudah punya trik-trik khusus ketika dia ikut pelatihan misalkan. Ya. Nah, terakhir nanti di E barulah ada refleksi tindak lanjut. Nanti ketika observasi kedua semakin meningkat, artinya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional Bapak Ibu semuanya terlihat meningkat dari kinerja ini. Di refleksi tindak lanjut ini yang paling lama ngisinya ya. Di situ nanti ada ketahuan, ada suruh menulis. Saya mendapat 3 inspirasi dari setelah mempelajari modul di PMM. Saya mendapat inspirasi 1 apa, 2 apa, 3 apa terkait dengan modul yang dipelajari itu. Ya, sehingga meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Nah, di sini teman-teman yang bisa dilihat nanti ketika refleksi, si kepala sekolah ini akan melihat tanggapan atau tulisan teman-teman itu masih nyalahin orang lain atau sudah merefleksikan diri atau sudah mengakui bahwa saya ini masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Kalau masih nyalahin listrik, masih nyalahin sinyal, masih nyalahin nggak ada infokus, kepala sekolah boleh memberi nilai di bawah ekspektasi. Karena nggak sadar-sadar gurunya. Ya. Tapi kalau sadar, nih misalkan Bu Ripkahnya sadar, saya menyadari bahwa saya masih
perlu meningkatkan kompetensi saya untuk mengelola kelas. Nanti Bu Dwi-nya akan menjawab. Anda sudah menyadari bahwa Anda harus meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas. Jadi antara guru dan kepala sekolah ini nyambung Bapak Ibu. Selama setahun nanti nih. Ya. Jangan sampai kita keluar dari RHK, keluar dari observasi pertama. Karena ini tujuannya adalah si kepala sekolah ini ingin melihat teman-teman, guru-gurunya itu meningkat nggak profesionalnya, meningkat nggak pedagogiknya, sesuai dengan RHK yang dipilih. Nah, kalau dulu enak bisa melihatnya dengan bahan dukung. Sertifikatnya misalnya ngambil disiplin positif, sertifikatnya tentang apa gitu ya, yang tentang EA, belajar EA gitu kan, merancang RPP dengan ChatGPT. Nyambung nggak tuh? RHK-nya mau ningkatin disiplin positif, tapi pelatihan-pelatihan yang diambil ChatGPT, buat Canva gitu. Nah, jadi mohon nanti ya, ini harus diselaraskan di tahun ini. Tolong benar-benar bahwa e-kinerja ini sebenarnya upaya pemerintah untuk melihat kembali kinerja Anda terkait dengan kompetensi sebagai guru. Baik itu pribadi, sosial, profesional, dan pedagogik. Nah, nanti di perilaku itu juga akan kita lihat nih teman-teman. Kalau misalkan Bu Ripkah lagi, pokoknya kepala sekolah, ketua KGB Singkawang jadi jadi bulan-bulanan ini saya jadikan contoh Bu Ripkah. Nah, misalkan nih Bu Ripkah ngambil perilaku. Ini nanti kita lanjut dulu ya, ini saya stop. Kita lanjut di pengelolaan kinerja tadi. Salah. Ya tadi itu ya. Ini dia. Nah, kita lanjut di perilaku. Nah, ini saya contohkan misalkan teman-teman memilih perilaku berorientasi pada pelayanan. Di sini teman-teman akan memilih 3 indikator. Cara Anda melayani murid itu tuh fokusnya tahun ini mau ngapain? Contohnya memahami kebutuhan peserta didik. Maaf sebentar ya, ada yang nelpon ini. Maaf, ada kurir lewat. Iklan sebentar. Ini Bapak Ibu, bagaimana Anda akan berorientasi pada pelayanan di tahun ini? Contohnya, memahami murid atau bersikap ramah terhadap peserta didik. Kalau Bu Ripkah milih bersikap ramah, kita klik di situ. Nah, cara bersikap ramahnya, mau pilih kayak apa Bu Ripkahnya? Contohnya mengucapkan salam dan sikap ramah, mengkomunikasikan informasi yang aktual, melayani standar. Saya ini aja lah indikatornya ngucapin salam gitu ya, sama bersikap ramah. Klik saja di sini. Nah, di sini
Kalau Bu Ripkah ngambil bersikap ramah terhadap peserta didik, orang tua tidak membeda-bedakan, terus caranya hanya mengucapkan salam dan menyapa mereka dengan sikap ramah. Tahu-tahu dalam setahun atau dalam kehidupan sehari-hari Bu Ripkah itu kalau masuk kantor tuh nggak pernah negur kawannya. Nggak pernah mengucapkan selamat salam masuk kantor ya. Kayak kalau saya misalnya masuk, Assalamualaikum teman-teman gitu. Negur kawan. Eh, nah, terus artinya kira-kira tercapai enggak ini perilaku yang diharapkan sama guru? Enggak ya? Belum ya, Bu ya? Enggak, Belum. 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 Belum, Nah, belum. iya, kalau kita mengambil pelayanan bersikap ramah, mengucapkan salam, ternyata kita sombong sama murid galak gitu ya. Oh, enggak pernah negur orang tua yang datang ngantar misalkan. Terus sama sesama guru itu jaim, sama kepala sekolah nggak mau menyapa dan sebagainya. Kepala sekolah boleh menilai Anda di bawah ekspektasi. Ya, ya, karena tidak sesuai target. Jadi silahkan teman-teman nanti memilih perilaku yang kira-kira bisa dilakukan setahun ini. Ya, jangan sampai nanti ada target yang teman-teman pilih, tahu-tahu nggak bisa tercapai. Nanti takutnya kinerja Bapak Ibu di perilakunya di bawah. Iya, Pak Randy milih bersikap ramah, menyapa dengan salam. Tahu-tahu Pak Randy itu sombong. ketemu Bu Fikri nggak mau negur. Padahal satu kantor misalkan gitu ya. Nah, itu Ya, Bu. ya, jadi kepala sekolah bisa berhak menilai itu. Kalau kemarin mungkin tidak sedetail ini teman-teman tahu ya. Yang penting klik-klik-klik, milih-milih gitu. Kepala sekolah pun nggak mau mikirin indikatornya. Yang penting udah ngerjakan selesai gitu. Tapi saya harap dengan webinar TBD hari ini kita bisa tahu sebenarnya arah dari e-kinerja itu apa gitu. Maunya pemerintah mengadakan e-kinerja ini supaya apa sih gitu. Ya, ada enggak dampaknya terhadap kita nanti? Paling tidak dampak di sekolah dan dampak kepada murid kita. Nah, sebenarnya kinerja ini harapannya adalah semua itu bisa meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik serta perilaku. Ya, jadinya jadinya kalau misalkan belum bisa mengelola kelas, artinya seni mengajar kita belum bagus, ya. Nah, apa yang harus kita tingkatkan? Seperti itu. Itu harapannya. Oke, kita kembali lagi sebentar. Terakhir ini. Masih lamakah saya? Sampai jam berapa? Bu, masih. Kita sampai jam 15.30, Ibu. Nanti ada tanya jawabnya. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini. Jadi ini 1 kali dalam setahun itu nanti siklusnya atau tahapan mengisi kinerjanya adalah A, B, C, D, E. Makanya ada form A, form B, form C, form D, form E. Kalau di awal-awal dulu kepala sekolah ngeprintkan dulu. Nanti guru nuliskan di situ baru dipindah ke PMM. Nah, itu nggak apa-apa. Tahun ini mau kayak gitu nggak apa-apa. Supaya lebih terarah gitu ya. Nggak langsung ngetik di kinerjanya. Masih manual seperti itu nggak apa-apa. Tergantung dari kesepakatan kepala sekolah dan gurunya. Nah, kalau nggak lini masi. Nah, nanti akan ada lini masi
kapan sih diskusi persiapan, kapan sih observasi kinerjanya, kapan diskusi tindak lanjut, mengingat sekarang sampai 1 tahun, ya 1 tahun baru selesai gitu. Nah ini. Jadi nanti teman-teman juga jangan lupa di tahap perencanaan teman-teman harus melihat rapot pendidikan. Di rapot pendidikan ini saya kemarin di awal tahun mencetak rapot tahun 2024. Itu tuh yang masih perlu ditingkatkan itu tentang kualitas pembelajaran. Saya lihat kualitas pembelajaran saya yang harus ditingkatkan adalah metode pembelajaran. Nah, begitu saya melihat rapot pendidikan di tahun ini, di Januari ini, itu masih sama di kualitas pembelajaran, tapi indikatornya sudah berbeda, teman-teman. Kalau kemarin metode pembelajaran, di Januari ini saya lihat sudah mulai pada keteraturan kelas. Lalu saya berpikir, oh kemarin guru saya itu banyak memilih keteraturan kelas. Ternyata masih perlu ditingkatkan. Artinya teman-teman, ternyata apa yang teman-teman pilih di kinerja PMM kemarin itu akan ngeling ke rapot pendidikan. Ya, hati-hati. Jadi kalau teman-teman ngisinya ngawur, yaitu tadi nampak. Ya, nampak sekali antara guru dan kepala sekolah nggak nyambung gitu. Atau misalkan gurunya terlihat menyalahkan nggak punya internet, nggak punya sinyal, tapi kepala sekolah memberi nilai bagus ya. Paling kan dia ada 3 nih, di bawah, sedang, di atas. Nah, kepala sekolah ngeklik yang di atas. Padahal jelas-jelas gurunya itu menyalahkan kepala sekolah yang tidak menyediakan media, misalkan. Kan aneh itu. Kalau saya jadi PMM zaman kemarin, itu saya ketawa bacanya. Karena nggak nyambung. Jadi ketahuan kualitas kita bagaimana memahami suatu bacaan, memahami bagaimana sesuatu yang terjadi di lingkungan, di apa tuh, ketika diobservasi dan sebagainya. Nah ini teman-teman, saya mengingatkan kembali, untuk tahun ini mudah-mudahan akan lebih baik ya untuk kinerja kita. Kita nggak tahu nih nantinya akan seperti apa, tapi ini yang saya dapatkan dari Makassar kemarin, dan untuk kinerja masing-masing itu akan ada, mungkin nanti akan ada penyesuaian dan penyempurnaan. Kita nggak tahu di tengah jalannya seperti apa, tapi helikopter view-nya seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat tahapan-tahapannya akan seperti ini untuk di tahun 2025. Masih sama. Ya. Nah, kemudian ini slide terakhir. Sebentar. Slide terakhir. Nah, Kak, bagaimana cara kita mengobservasi? Nah, ini untuk kepala sekolah nih ya. Kayak Bu Dwi, kalau mau mengobservasi, Bu Tendri, mengobservasi, jangan sekali-kali menyamakan observasi itu dengan supervisi. Beda sekali. Indikator, rubriknya berbeda untuk observasi dengan supervisi. Nah, kalau yang saya lakukan, ini praktik baik saya ya, yang sudah saya lakukan biasanya, setelah guru itu melakukan, setelah saya observasi, dia akan saya ajak masuk ke kantor, kemudian kita ngobrol. Nah, di obrolan itu, saya tidak akan menyalahkan dia, tapi dengan sistem coaching. Ya, pakai coaching. Ini yang akan saya tanyakan. Bu Ripkah, tadi Ibu melakukan apa aja? Gitu kan? Nanti dia cerita nih, tadi Bu, saya udah pakai media, saya udah mencoba ngajak murid begini,
tujuan pembelajaran udah saya sampaikan, desain pembelajaran udah saya sampaikan, nanti dia cerita. Gitu. Ya. Oke. Terus yang kedua nanti kita tanyain. Menurut Ibu apa yang udah baik dari yang sudah Ibu lakukan tadi? Oh, menurut saya, Bu, biasanya saya itu suka terlupa. Saya biasanya marahin anak kalau dia tidak mengerjakan. Tapi tadi saya nggak marah-marah, Bu. Misalkan gitu ya. Tadi saya nggak marah-marah gitu. Menurut saya itu yang sudah baik, yang harus saya harus saya pertahankan. Nanti dia cerita, oh iya biasanya saya lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, Bu. Tadi saya ingat gitu. Nah, terus habis itu apa yang perlu diperbaiki? Kalau tadi yang udah bagus, apa yang diperbaiki? Oh iya Bu, saya tadi lupa. Seharusnya kan saya nggak boleh melakukan ini ya Bu ya. Tapi kok tadi saya melakukan ini gitu. Iya Bu, saya tadi lupa. Saya padahal udah nyiapin ini loh Bu, tapi saya lupa tadi. Terus terakhir, upaya apa untuk memperbaiki yang lupa tadi? Oh ya, nanti sebelum observasi saya akan menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Saya akan mengecek, bla 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 bla. Artinya apa, teman-teman? Artinya ketika dia menyadari kesalahannya, kepala sekolah itu nggak nunjuk-nunjuk. Ibu tuh salah tadi. Harusnya ibu tuh nggak boleh kayak gitu. Harusnya. Nah, jadi kepala sekolah itu tidak guru itu akan merasa dihargai, merasa tidak digurui, merasa tidak disalahkan oleh kepala sekolah. Gitu ya. Biar dia sadar sendiri. Tadi ada yang kurang apa? Yang udah baik apa? Tapi kalau biasanya sini Bu Ripkah. Ngapa tadi Bu Ripkah tuh lupa nggak gini-gini ya? Padahal nggak boleh tuh Bu. Harusnya Ibu tuh begini-gini. Kok Ibu jadi guru gimana rasanya? Udahlah nyiapkan observasi 3 hari 3 malam nggak tidur. Nyiapkan medianya sampai begadang ya. Disalah-salahin sama kepala sekolahnya. Dimarah-marahin misalkan. Oke, jadi nanti silahkan untuk kepala sekolah kinerja ini menjadi ajang untuk mendekatkan diri dan saling berkolaborasi antara antara guru dan kepala sekolah. Soalnya zaman dulu itu kadang-kadang guru itu masih sungkan sama kepala sekolah. Terus ada kepala sekolah yang jaim sama gurunya gitu ya. Sehingga terjadi gap antara kepala sekolah dan guru gitu. Nah, ini dengan kinerja saya lihat ada dampak positifnya sehingga kepala sekolah dengan guru itu sering berdiskusi gitu supaya mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Oke. Kemudian terakhir, dari tadi terakhir. Ini benar-benar terakhir. Kenapa sih kinerja itu perlu gitu ya? SKP itu perlu. Bu Tendri, benar ini terakhir loh. Apa-apa Bu, santai. Lanjut Bu, menarik sekali. Oke, ya. Nah, ini arahan Dirjen untuk pembuatan SKP untuk guru dan kepala sekolah. Jadi sebenarnya SKP itu penting, ada keuntungannya. Ya, yang pertama, guru dan kepala sekolah dapat mengajukan kenaikan pangkat atau jabatan sehingga memiliki kecukupan angka kredit. Kalau dulu Bu Dwi mau naik pangkat harus bikin segala PTK, karya ilmiah dan sebagainya. Sekarang sudah tidak ada, tapi harus punya SKP. Ya, nanti dari SKP itu akan menjadi akan di BKN menjadi angka dijadikan angka kredit. Kemudian nanti guru dan kepala sekolah dapat memperoleh tunjangan profesi. Guru dan kepala sekolah dapat memperoleh tambahan penghasilan pegawai.
guru dapat diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, syarat menjadi kepala sekolah harus melampirkan SKP. Dan SKP nilainya adalah baik predikatnya. Jadi tolong dipertahankan kinerja kita supaya tetap baik, atau kalau lebih bagus di atas ekspektasi, supaya ketika kita membutuhkan SKP itu untuk melengkapi berkas, melengkapi syarat-syarat administrasi, kita bisa memenuhi syarat. Mau pindah saja harus ada SKP, ya, karena itu sebagai bahan. Misalkan Bu Tendri mau pindah ke SD sebelah, itu pasti dinas ingin tahu kinerja Bu Tendri, ya, bagus atau di bawah ekspektasi nih, gitu kan. Terus nanti kepala sekolah yang ada di situ juga akan tahu ini perilakunya bagus nggak nih si Bu Tendri nih, gitu kan. Wah, perilakunya aja di bawah ekspektasi, ini nggak ramah ini misalkan. Nah, jadi penting sekali SKP itu untuk bahan pertimbangan bagaimana sih kualitas kinerja kita, ya. Jadi jangan lengah, jangan menganggap nggak penting SKP. Giliran nanti minta pindah, disuruh ngampirkan 2 tahun terakhir, baru berkalut PMM-nya udah hilang. Mau nyari kemana SKP-nya? Ya. Nah, jadi tolong apapun kebijakan dari pemerintah, mari sama-sama kita laksanakan dengan senang hati, ya, dengan enjoy, ya. Pokoknya nggak tahu nanya, nggak bisa belajar, gitu aja prinsip kita di Guru Belajar. Kita harus tetap belajar. Jadi apapun kurikulumnya, apapun kebijakannya, kita tetap belajar karena kita guru belajar. Oke, terima kasih. Thank you semuanya. Nanti kalau ada tanya-tanya, silahkan bisa follow di Facebook saya, bisa di Instagram, ya. Namanya Titis Kartikawati. Oke, baik. Terima kasih Bu Tendri. Saya kembalikan lagi waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang, Bu Bu Titis. Titis. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pemaparan yang telah disampaikan Bu Titis ini luar biasa sekali, runtut, dan mudah sekali dipahami, sehingga kegundahan yang ada di hati kita sedikit terobati. Jadi bisa mendapatkan pencerahan yang lebih baik dari Bu Titis. Terima kasih, Bapak Ibu. Sekarang masih ada waktu. Bu Titis izin masih punya waktu buat kami bersama kami, Bu Titis? Izin? Gimana, Bu? Apakah Bu Titis masih punya waktu untuk membersamai kami? Iya, ya, boleh, Siap. boleh. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, kami selanjutnya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan, bisa disampaikan di kolom chat ataupun bisa juga mengklik tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu. Kita cek, ini sepertinya sudah ada. Oh, belum ada yang bertanya, atau mungkin sudah sangat karena tadi ini pemaparan dari Bu Titis sangat runtut sekali dan mudah dipahami, atau mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham sekali. Oh, ini Bu Titis ada Bu Rini Susilowati yang raise hand. Kepada Ibu ini dipersilakan, mohon kepada host untuk mempersilakan Bu Rini. Oke, terima kasih host ya, Bu Tendri. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Bu Rini, Mungkin ada sedikit yang mau saya tanyakan. bisa Mungkin di suaranya dinyaringkan sedikit, Ibu, maaf. ya, karena ini lagi hujan, mungkin suaranya dengan kondisi. Baik Bu Titis, mungkin ada sedikit yang mau saya tanyakan berkaitan, mungkin ini agak luar dari apa yang Ibu sampaikan, tapi masih seputar pengelolaan kinerja dan SKP.
Nah, saya kebetulan di SMA ya, pengelolaan kami yang di tahun 2023 itu untuk SKP itu kan tidak disinkronkan ke Bapak EKIN. ini bentar lagi Bapak masih Saat itu tidak disinkronkan ke EKIN. Kami mengirim SKP yang manual dikerjakan itu ke Sapa Kalbar. Nah, setelah 2024 ini kan kita disinkronkan PLN-nya ke EKIN. Nah, ada permasalahan yang saya alami ketika saya ingin mengajukan kentar. Nah, itu kan otomatis paknya kan keluar ya, Bu. Nah, 2023 itu tidak muncul karena KP-nya tidak muncul. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita memunculkan? Karena udah saya tanyakan juga ke anak TU kami yang mungkin koordinasi dengan dinas dan segala macam, belum ada jawaban juga. Jadi mungkin Ibu ada sedikit ilmu mungkin atau informasi bagaimana cara kita memunculkan, karena kalau tidak perhitungan paksa ya untuk 2023 itu hangus, tidak ada. Itu kan lumayan tuh 1 tahun itu kan kalau untuk golongan saya itu 37,5. Berarti harus kehilangan 37,5 kalau tidak dimunculkan. Itu Bu, saya terima kasih Henry waktunya. Assalamualaikum. Sama Bu Rini. Baik, Bu Rini. Bu Rini jenjang apa ya? Saya SMA, Bu. Ngajar jenjang apa, Bu? SD, SMP, atau SMA? Ibu. SMA, Ibu. Oh, SMA. Oke. Jadi begini, kalau Bu Rini untuk SMA itu kewenangannya kan di Dinas Provinsi ya. Di Dinas Provinsi. Jadi nanti Ibu bisa melaporkan permasalahan ini sama bagian yang bagian tentang kinerja ini, Bu. Saya nggak tahu kalau di Dinas Provinsi itu siapa ya, tapi intinya karena yang memegang kunci bagaimana nanti Ibu bisa memperbaiki itu ada di Dinas Provinsi. Itu pertama. Yang kedua, kalau di daerah, di Sanggau, terutama di Sanggau ya, ini karena kami dekat dengan Dinas Pendidikan bisa pergi cepat gitu, kita bisa urus. Nah, itu tuh diberi kesempatan untuk guru-guru yang belum melakukan kinerja tahun 2023 atau yang terkendala tahun 2023 itu sampai akhir pertengahan Februari ini kalau nggak salah. Nah, jadi caranya adalah membuat SKP secara manual di EKIN tahun 2023, Bu. Kalau misalkan itu tidak bisa kita lakukan, kita harus menghubungi supaya dibuka gitu. Istilahnya kuncinya itu dibuka gitu. Karena nanti kan yang menilai kepala sekolah harus melaporkan lagi ke dinas gitu. Itu rentetannya panjang. Jadi saran saya nanti kalau misalkan Ibu masih bisa membuka EKIN 2023 itu dilihat apa yang belum final atau belum ada jempol-jempol dari itu ya, belum dinilai sama ini sehingga belum bisa cetak SKP dan sebagainya, itu bisa dilakukan sebelum Februari ini. Tapi kalau misalkan sudah ada tapi kok tidak muncul, artinya itu di pemadanan data atau pengaliran dana ke BKN. Nah, ini yang bisa mengatasi hanya dari Dinas Provinsi sama BKPSDM-nya. Ada orang-orangnya, Bu. Kalau di dinas kami ada sama Bu ini sama Pak ini gitu. Jadi kalau apapun masalahnya kita lapor sama beliau, dia otak-atik sebentar, datanya itu bisa langsung teralirkan. Seperti itu. Jadi saya nggak bisa kasih teknisnya, tapi hanya saran saya seperti itu. Nanti dicek dulu di EKIN 2023. Gitu ya, Bu ya.
Bu Rini. Oke. Terima kasih Bu Titis informasinya. Sama-sama Bu Rini, sukses Ya. selalu. Baik, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Oh ya, Bapak Ibu, sekedar mengingatkan link untuk absen sudah dikirim di kolom chat. Silakan Bapak Ibu isi. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi atau sudah sangat clear sekali ini? Oh ya, Bu Titis, ini ada pertanyaan titipan. Begini, Ibu kita, Bapak Ibu guru itu kan mengisi pelaksanaan tugas pokoknya itu, kemudian di bawahnya kan ada tugas tambahan. Nah, ini kan pengelolaan kinerjanya dari bulan Januari sampai Desember. Nah, untuk di perencanaan sekarang di bulan Januari sampai Juni ini kan semester genap. Nah, Bapak Ibu itu kan ada yang wali kelas atau tidak wali kelas misalnya nih. Kemudian di semester ganjil tahun 2025 itu mereka wali kelas lagi atau tidak gitu. Jadi apakah di sini nanti bisa diperbaiki seperti dulu misalnya RHK bisa diperbaiki atau gimana? Itu ya Bu Titis, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Tendri. Jadi kalau saran saya untuk memilih tugas tambahan itu yang pasti-pasti dulu aja. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, misalkan kayak Bu Ripkah semester ini masih jadi pembina pramuka, tahun depan enggak, itu enggak masalah. Yang penting Bu Ripkahnya punya portofolio. Nah, ini sangat penting. Tadi saya lupa nyampaikan. Jadi, karena tidak harus mengunggah dokumen, tapi sebenarnya guru-guru itu harus melaporkan kinerjanya. Ya, RPP harus tetap dibuat, evaluasi harus dibuat. Ketika dia jadi pembina pramuka, dia juga harus bikin laporan, kan? Tapi tidak diunggah. Jadi jangan bilang, oh, nggak usah bikin administrasi lagi. No, tidak ya, karena laporan bos pun diminta itu. Orang yang jadi pembina pramuka pun harus bikin laporan untuk Arkas, gitu kan, untuk SPJ bos. Jadi kalau saya, Bu Tendri, biarkan saja. Nanti mau semester 1, semester 2-nya berbeda tugas tambahan, ikuti saja yang sudah dipilih di RHK. Nah, ini kita belum tahu kebijakannya apakah bisa diubah atau enggak. Kalau tahun lalu kan bisa diubah. Ini karena masih baru ya, kita belum tahu. Karena ini terakhir tanggal 31 Januari. Baik, berarti nih misalkan kepala sekolah sudah mempersiapkan, ya Bu Titis bisa kedengaran suara saya? Iya, kedengaran. Bapak Ibu yang lain? Kedengaran, tapi video Ibu diam aja. Nah, udah, sip dah. Iya. Tadi nge-lag Baik. sebentar. Sepertinya sinyalnya, Bu. Baik, Bu Titis. Berarti gini, kalau semester ganjil ini beliau belum wali kelas. Tetapi sudah insya Allah diyakinkan semester depan beliau wali kelas, berarti udah dia input aja di wali kelas begitu, Bu Titis? Iya Bu. Gitu aja. Dan itu nanti saran saya, setiap guru itu punya portofolio yang membuktikan bahwa dia sudah pernah ini, saya pernah ini, terus buat RPP. Kalau di tempat saya itu saya buatkan portofolionya itu kayak teacher planner gitu ya. Jadi setiap guru punya rencana di 1 tahun, kemudian setiap bulan minimal si guru itu buat RPP terbaik, tapi hanya 1 lembar saja. Itu yang dimasukkan ke portofolio. Jadi itu ada bukti bahwa oh iya ternyata guru saya udah melaksanakan tugas pokoknya 5M itu. Walaupun misalkan RPP itu bukan yang dipakai untuk observasi gitu. Tapi yang jelas tugas 5M guru itu terangkum dalam 1 portofolio itu. Jadi nanti mau berubah tugas tambahan dan sebagainya, dia udah melakukan ini kok, buktinya ini ada laporannya dan sebagainya. Seperti itu. Baik, siap Bu Titis. Sangat mantap sekali penjelasannya yang disampaikan. Kami sangat berterima kasih terhadap Bu Titis atas pemberian materi yang disampaikan pada hari ini, luar biasa sekali. Bapak Ibu,
apakah masih ada pertanyaan? Tapi perlu saya beritahu, saya pernah nih diskusi sama Bu Titis melalui handphone, tapi izin dulu sebelumnya ya Bu Titis. Kalau Bu Titis itu ada waktu, beliau tidak pelit ilmu menurut saya, jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa menghubungi Bu Titis kalau ada pertanyaan lanjutan, karena biasa Bu Titis ketika kita pertemuan begini belum muncul nih pertanyaannya. Ketika nanti baru muncul, loh kenapa ya saya tadi tidak nanya ini. Jadi kita kan pertanyaannya muncul di belakangan. Apakah nanti Bapak Ibu ini boleh menghubungi Ibu gitu? Izin? Boleh dengan senang hati Bu Tendri. Biasa saya juga sama Bu Tendri sama Bu Ripka berjam-jam kami bertelepon sama Bu Dwi gitu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih atas kebaikan Bu Titis. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga udah mau mencapai puncak. Nah, Bapak Ibu, dari kesimpulan tadi penjabaran tadi dari Bu Titis, ada beberapa hal yang saya tangkap di sini, yaitu untuk e-kinerja 2025 ini tidak berbasis poin, kemudian tidak perlu mengunggah dokumen dan dikerjakan dalam 1 tahun sekali, tetapi bukan berarti tidak perlu mengunggah dokumen lalulah Bapak Ibu, santai aja lah sekarang, tidak perlu kok, kita tidak perlu ikut webinar, tidak perlu ikut pelatihan, tidak perlu ikut lain, santai aja di sekolah, toh kita tidak perlu mengunggah dokumen, tidak perlu, ini kan berbasis poin. Ternyata di sini adalah untuk kinerja untuk pengelolaan kinerja 2025 ini adalah penyempurnaan dari pengelolaan kinerja 2024, karena ditemukan katanya begini, jawaban atau respon yang diberikan oleh kepala sekolah, guru ketika di tahun 2024 itu tidak sinkron. Nah, jadi di tahun 2005 ini tidak ada poinnya, tetapi di situ lebih nanti direfleksi. Jadi ketika observasi kelas kan mungkin nih kita kan terbawa dengan yang lama, Bu. Ketika kita observasi kelas yang dilihat tuh dari udah ngucap salam belum, ini berurutan pembelajarannya dan sebagainya. Ternyata di sini yang dilihat itu adalah perilaku yang terlihat atau tidak, nampak tidak di situ. Itu ya Bu Titis ya. Nah, kemudian jadi tidak perlu melihat semua rangkaian pembelajaran. Kita kan kemarin saya pribadi nih Bu, masuk di kelas tuh 2 jam, pembelajaran 2 jam di situ, ternyata di sini tidak perlu sampai penuh itu. Jadi intinya adalah pengelolaan kinerja ini bukan untuk menyakiti Bapak Ibu guru, tetapi untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru supaya lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, itu yang saya tangkap tadi, dan observasi itu tidak hanya sekali, jadi observasi di pertama, nanti ada enggak perbaikan-perbaikan, selanjutnya di observasi kedua. Nah, luar biasa sekali pemaparan dari Bu Titis hari ini. Saya pribadi itu apa yang gundah di dalam kepala, kemudian kalau Bapak Ibu guru bertanya itu, saya jawabnya itu tidak ada dasarnya, menurut saya saja, tapi setelah hari ini insya Allah saya punya dasar untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru kami di sekolah. Baik Bapak Ibu, itu kesimpulan yang dapat saya ambil. Bu Titis, terima kasih banyak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Ibu hari ini. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada host Pak Randy Setiawan untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Oke, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Tendri Solong yang sudah memimpin acara Sama-sama, kita. Pak. Oke, terima kasih kepada Ibu Titis dan Ibu Bu Anita Widayanti masih ada di link kita. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bu Titis yang sudah menjelaskan secara detail seperti tadi, yaitu tentang kegiatan e-kinerja. Oke, baik, tidak berpanjang lebar, barangkali kita seperti tadi kita berfoto sebentar, berfoto terakhir ya kan, ini kita foto lagi nih Bu Titis sebentar. Bagi yang kawan-kawan boleh dibuka kameranya sebelum kita penutupan. Oke, dipimpin oleh Ibu Ripka ya, motonya ya.
Bu Ripka sama Bu siapa ya? Oke, Bu Ripka silakan. Oke, baik Pak Randy. Mungkin sebelum kita foto, Bu Titis boleh mungkin kasih statement closing mungkin ya. Sebelum mungkin benar-benar berakhir, mungkin statement closingnya. Dan terima kasih juga buat Bu Titis yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya. Silakan Bu Titis. Oke, baik, terima kasih. Jadi closing statement dari saya, mari teman-teman kita belajar tetap konsisten ya. Walaupun tidak perlu ada poin, tidak harus mengunggah, tapi kewajiban belajar itu sangat penting. Lengah sedikit saja, kemudian tidak mau belajar, tidak mau berkolaborasi atau membuat jejaring, itu nanti kita akan ketinggalan jauh sekali. Ketika kita terlena lengah sedikit saja, itu semakin kemajuan teknologi informasi itu akan cepat sekali. Jadi sedetik, semenit, sejam, bahkan kalau kita lengahnya berhari-hari itu bakalan ketinggalan banyak sekali. Jadi mari teman-teman gunakan komunitas ini sebagai jejaring kita untuk mencari informasi, mencari tempat belajar ya. Semoga dengan konsisten kita belajar ini akan meningkatkan kinerja kita, meningkatkan kualitas kompetensi kita semuanya. Semangat buat kita, apapun kurikulumnya, apapun kebijakannya, ayo hajar terus. Yang penting kita mau belajar. Oke, terima kasih. Itu saja Bu Ripka. Oke, baik. Terima kasih Bu Titis untuk Kita kesempatan foto ya, Bu ya. belajar sama Bu Titis ya. Oke, kita foto ya Pak Randy ya. Iya, iya. Baik, kita foto untuk set yang pertama. 1, 2, senyum yang terbaik Bapak Ibu. 3. Oke, baik. Saya simpan dulu. Kita lanjut slide yang selanjutnya. Berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Silakan Pak Randy sudah. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ada pantun sedikit. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, para guru yang terbaik. Sampai jumpa di DPD ke-11 nanti. Semoga yang terbaiknya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Jinlip. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu. Sampai ketemu. Oke, terima kasih. Izin live ya. Ya, terima kasih Bu Titi. Bu Mariana. Sampai jumpa lagi. Halo. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu Ripka, Adam Bu sudah Tendri, hadir. narasumber. Ya, semuanya. Sampai jumpa lagi. Subianto, Bu Rubiana, makasih. Oke, sampai Ya, jumpa Bu teman-teman Anita, semuanya. terima kasih. DPD Singkawang Sampai ketemu akan lagi. membuat kembali. Kita juga deh, Pak Randy. Iya, Bu. Makasih Bu Anita, masih standby sampai akhir. Bu Ya. Oke, Bu baik. Anita yang sudah mendukung. Alif, silakan. Sampai ketemu lagi ya. Nanti untuk sertifikat bisa langsung cek di email ya Bapak Ibu ya. Di set dulu link presensi. Absennya tolong diisi, Bu ya. Absennya. Mana lagunya Pak Randy? Mars. Oke, siap. Saya stop Ya, kayak screen ya. Saya stop recordnya.